6:15 a.m. It's 6:15 a.m. Halo, welcome back to my channel di Lensa Wafa. Ini adalah segmen Q&A number first. Kalau misalkan pertanyaan dikit ya wajar aja, maklum aja. Karena aku orangnya kan nggak penting. Padahal aku udah upload segmen Q&A di Instagram aku dan dimanapun. Tapi hasil pertanyaannya cuman hanya beberapa. Ya terima kasih buatnya sudah ngasih Q&A. It's okay. Ya udah, jangan lupa follow sosmed aku. Aku taruh di video deskripsi di bawah. Q&A yang pertama. Apakah zaman sekarang keoriginalitasan dalam berkarya masih ada? Zaman sekarang, menurutku sih keoriginalitasan dalam berkarya itu masih ada dan masih banyak. Cuman ya beberapa dari mereka ada yang plagiat, ada yang referensi. Tergantung mana dulu karya yang sudah pertama kali terbit dalam sebuah karya. Jadi perlu aku garis bawahi, ada yang namanya metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Seperti contoh karya lukis seniman Norwegia tahun 1893, yang mana dalam karya ini sudah diadaptasi ke beberapa versi, misalkan ke dalam versi Lego ataupun versi yang lainnya. Kalau untuk referensi sendiri, itu juga ada batasan tertentu dalam sebuah berkarya. Misalkan, setidaknya harus ada kreativitas dari dalam diri kalian sendiri. Apapun karya kalian itu bebas, terserah kalian. Kuharap kalian bisa berkarya dari diri kalian sendiri. Next. Apa pengetahuan Anda tentang Pulau Kalimantan yang akan diambil alih oleh Cina? Dari 2011, tahun ke tahun memang Indonesia mengalami peningkatan dalam berhutang ke negara Cina. Tapi untuk info yang seperti ini, yang mana Kalimantan akan dibuat jaminan hutang oleh Cina, itu saya katakan hoax. Kenapa? Karena dunia internet itu sudah memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi yang pasti, pernah ada salah satu daerah di negara Asia Selatan, yaitu Sri Lanka, yang terjebak hutang Cina. Sehingga pada tahun 2018 dalam sebuah proyek pelabuhan di Sri Lanka dengan Cina, karena di Sri Lanka hutang dengan Cina gak bisa bayar karena bunga setiap tahun kian naik. Pelabuhan itu akhirnya lepas tangan ke negara Cina. Tapi kalau urusan Kalimantan sendiri, Indonesia memang harus siap-siap kalau hal kayak gini terjadi di Indonesia. Next. Apa sih kendala saat bikin konten? Kendala bikin konten itu selalu ada di mana-mana, ada siapapun, bahkan YouTuber terbesar dan terkenal sekarang pun seperti Atta Halilintar itu sudah pasti memiliki kendala saat konten. Mungkin saat pertama kali coba kalian lihat konten pertama Atta Halilintar pas dia kaku. Nah, itu salah satu kendala buat aku kalau berbicara di depan kamera, sangat sulit ketika lupa dengan teks dan konteks. Alat adalah salah satu kendala. Kalau aku nggak ada laptop, aku nggak bisa editing. Kalau aku nggak ada kamera, aku nggak bisa merekam. Kalau aku nggak ada green screen, aku nggak bisa edit. Misalkan aku membuat video gaming. Kalau aku nggak ada kalian, aku nggak ada views. Dan satu kendala lagi, yaitu support. Tidak hanya dalam bidang konten, dalam bidang apapun, kalian pasti butuh yang namanya support dari orang-orang terdekat. Jadi kalau misalkan kalian tidak ada support dari manapun, kalau kalian tidak bisa mensupport diri kalian sendiri, pasti akan sulit kalian untuk berkembang. Apapun di bidang kalian, apapun itu. Next. I will ask you about how to get a girlfriend who we know that she don't like us. Trust me, you must be good looking boy, because good looking is first impression for looking someone. Everybody, everyone, somebody, someone, anybody, other people will judge you bad attitude if you bad looking, if you not good looking. I don't know why. Karena kalau di dunia nyata pasti kok kalau kalian good looking, bahkan orang yang tidak kalian suka pun pasti akan menyukai kalian, entah itu laki-laki atau perempuan. Bahkan kalian bisa lihat kasus dua orang ini. Cameron Herring dan Isabella Guzman adalah dua orang yang terdakwa bersalah di pengadilan. Tapi bagaimana reaksi orang-orang? Oh, tentu saja karena mereka good looking. Ya, bahkan dua orang ini tidak butuh yang namanya pengacara karena
orang-orang sudah membela mereka karena mereka ya good looking ya. Kalau kalian ingin disukai seseorang ya good looking dulu. Itu jawabanku. Apa motivasi Anda menjadi rajin? Sebetulnya tuh aku orangnya nggak rajin-rajin amat ya, karena nggak ada jadwal yang berbenturan. Cuman aku fokus kepada satu itu aja. Misalkan kalau aku sedang sekolah, ya aku akan rajin sekolah karena aku tidak bekerja saat sekolah karena tidak ada waktu yang berbenturan. Itu aja sih. Ya aku nggak ada motivasi buat rajin. Ya karena ya itu tadi. Bagaimana cara melunasi hutang negara? Kalian dengar ini. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Please, hutang negara jangan kalian tanya ke aku, kalian tanya saja ke internet atau kalian tanya ke Pak Jokowi. Ingin tahu ya kan? Ayat, nanya tuh, nanya kuat. Kapan nikah? Kalian tahu nikah itu adalah sesuatu yang sangat menarik dibicarakan oleh kalangan anak-anak muda yang usia 20-an ke atas. Menikah adalah suatu hal yang sakral dan tidak boleh dibuat main-main. Menikah adalah suatu ikatan janji yang mana antara suami dan istri memiliki ikatan janji agar bertahan hidup hingga menuju ke jenjang yang lebih serius di kehidupan ke depan. Jadi menurutku kalau untuk aku sendiri menikah belum ada rencana apapun. Aku belum punya persiapan yang matang. Aku bahkan belum kuliah hari ini. Hari ini aku belum kuliah, masih pengangguran. Apakah ikan bisa melihat air? Ikan bisa kok lihat air. Untuk menjawab pertanyaanmu, di sini ada ikan lele. Nah, ini ada ikan lele, kalau dia nggak lihat air, dia akan diam. Tapi kalau dia lihat air, dia akan bergerak. Nah, dan itulah bagaimana ikan melihat air. Gak pengen bikin konten podcast gitu? Well, sebenarnya aku belum pingin membuat konten podcast. Karena apa? Karena podcast sendiri butuh alat yang sangat mahal. Kalian lihat harganya sendiri. Itu aja baru podcastnya. Belum orang yang diajak berbicara denganku itu kira-kira bagaimana bisa atau tidak membuat podcast. Dan topiknya harus tepat. Dan durasinya juga cukup panjang. Dan selain itu aku butuh 2 kamera lagi, 2 mic, dan alat-alat lainnya. Untuk ruangan ini tidak cukup untuk membuat podcast. Jadi itulah alasan aku kenapa nggak buat podcast sekarang. Aku belum siap. Aku sendiri belum siap membuat konten podcast. Itulah beberapa pertanyaan dari kalian dan juga jawabanku. Kalau kalian ingin bertanya dengan hal yang lainnya, silahkan kalian isi komentar di postinganku sebelumnya. Kalian bisa cek di Instagram aku. Terima kasih karena sudah menonton videoku. Sampai jumpa ketemu di video selanjutnya. See you next time in my video. Gimana ya akhirnya? Udah, tutup aja.